Halo Sobat Trik, jumpa lagi dengan kita di Trik Podcast. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bisnis support, yakni salah satunya virtual office. Dan kebetulan di kesempatan kali ini kita kedatangan narasumber, yakni Ibu Diah Aisyah Titi. Halo Bu, kabar baik Bu? Alhamdulillah baik. Halo Sobat Trik. Untuk bahasan yang pertama mungkin kita membahas soal definisi juga penjelasan soal virtual office ya Bu ya. Mungkin bisa disampaikan. Oke, terkait dengan virtual office ya Mas Robin ya. Iya. Oke, kalau Mas Robin ini berangkat kerja, itu Mas Robin berangkat kerjanya kemana? Di kantor ini sih. Sebuah kantor yang dedicated gitu ya. Iya. Ada bentuk fisiknya dan Mas Robin punya meja kerja sendiri gitu kan ya. Nah, kalau virtual office itu sebuah kantor yang pemilik usahanya itu hanya menyewa alamatnya saja gitu. Oke, jadi tidak memiliki gedung maupun meja dedicated, namun memiliki fasilitas yang disediakan oleh penyedia virtual office tersebut gitu. Nah, virtual office ini sendiri hadir untuk menjembatani para pengusaha-pengusaha baru yang kemungkinan besar memiliki lini usaha yang kalau sekarang kan lebih banyak online ya, jadi tidak membutuhkan tempat yang harus setiap hari datang gitu kan. Jadi baik pemilik usaha maupun para karyawannya bisa bekerja dimanapun mereka berada, WFA lah ya istilahnya, work from anywhere gitu. Nah, makanya dirasa kantor-kantor yang fisik yang harus datang setiap hari itu sudah tidak diperlukan lagi. Nah, tapi untuk memulai usaha tentunya kan membutuhkan perizinan dan alamat untuk menjaga trust ya. Nah, jadi para pemilik usaha ini bisa menyewa virtual office untuk mendapatkan domisili usaha, alamatnya gitu. Itu Mas O. Menarik ya Bu ya. Jadi tadi sudah disampaikan mungkin soal kebermanfaatannya juga. Mungkin ulasan yang lainnya soal manfaat virtual office. Oke, sebenarnya manfaat virtual office ini banyak. Selain menjembatani tadi untuk usaha-usaha baru yang notabene-nya banyak yang online gitu, ya bisa dikerjakan di mana saja. Para pengusaha ini juga tidak perlu membiayai perlengkapan kantor. Gitu. Selain itu juga tidak perlu membiayai pemeliharaan fasilitas kantor maupun maintenance gedung. Gitu, hanya cukup membayar sewa kantor untuk mendapatkan alamat domisili saja gitu. Nanti izinnya juga sudah bisa keluar dari situ, namun tidak perlu seperti staf kebersihan untuk menjaga kebersihan kantor itu kan nggak perlu ya, karena sudah disediakan oleh penyewa yang menyewakan gedung gitu. Gitu Mas Robin. Kalau mungkin saya menangkapnya sih bisa menghemat biaya operasional juga. Betul sekali. Biaya, terus juga salah satu manfaatnya juga kebermanfaatan soal di era global, di era digital ini sih. Betul sekali. Mungkin untuk kebermanfaatan sudah cukup. Yang perlu saya obrolin lagi sih Bu, untuk yang poin selanjutnya itu soal manfaat itu tidak terlepas dari kekurangan ya Bu ya. Dari kekurangan virtual office, saya belum ada gambaran sih sebetulnya untuk kekurangan virtual office. Jadi selama ini saya membaca-baca juga di artikel soal virtual office itu kebermanfaatan pasti ada, tapi mungkin yang perlu saya kaji lagi soal kekurangan, mungkin bisa disampaikan untuk kekurangan virtual office gitu ya. Oke, sebagai pemilik usaha yang menyewa alamatnya saja gitu, perusahaan tersebut tidak memiliki aset, itu adalah kekurangan yang pertama gitu ya. Dengan tidak memiliki aset, berarti perusahaan tersebut juga valuasinya terkait dengan aset pun tidak sebesar perusahaan konvensional yang lain gitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua terkait dengan trust. Mungkin untuk beberapa perusahaan yang dia memiliki gedung konvensional seperti bank misalnya, itu kan
untuk customer datang itu mereka memiliki trust ya, perusahaannya bonafit nih karena memiliki gedung sendiri gitu. Apalagi kalau gedungnya itu besar, lalu tertata dengan baik dan sebagainya gitu. Beda dengan kalau alamatnya di mana ya? Oh ternyata di sini hanya virtual office saja gitu. Lalu sebenarnya kantornya di mana gitu? Kita mungkin mereka bekerja di rumah masing-masing gitu ya. Nah itu kan mungkin ada sedikit kekurangan. Tapi sebenarnya di era-era yang sekarang juga itu bisa tertutupi juga karena customer itu juga sudah mulai terbiasa dan memaklumi gitu ya. Dengan adanya work from anywhere, apalagi setelah pandemi COVID kemarin gitu kan, yang memaksa kita untuk bekerja bisa dari mana saja gitu. Nah, lalu untuk selanjutnya mungkin terkait dengan keterikatan antara pemilik usaha dan karyawan gitu. Karena intensitas bertemunya itu tidak setiap hari, bisa saja tidak setiap hari, atau jika memang bertemu setiap hari, maka kita membutuhkan effort untuk mencari tempat bertemu gitu. Mungkin bisa di virtual office kadang menyediakan tempat untuk bertemu, tapi kadang fasilitasnya hanya 1 bulan bisa 2-3 kali gitu. Tapi kan tidak bisa setiap hari ada di situ, kecuali memang ada space seperti tempat bekerja umum gitu ya, working space gitu ya. Atau butuh effort untuk nyari lokasi lain, misalnya ayo ke coffee shop dan sebagainya, itu kan membutuhkan biaya lagi. Sementara kalau kantor konvensional setiap hari datang udah punya meja dedicated, ya sudah kita mau koordinasi langsung saja di situ gitu. Sementara kalau virtual ya kita harus koordinasinya paling nggak melalui online dulu biar cepat. Tapi kan itu tentu potensi miskomunikasinya cukup besar ya. Iya, gitu. Bisa ya karena untuk komunikasinya juga kurang intens juga sih kalau untuk virtual office. Jadi mungkin dari Sobat Trik, dari ulasannya Bu Ayu tadi bisa menjawab soal bagaimana kita untuk memulai usaha kita bisa mengurangi budget atau mengurangi biaya operasional, ini dengan menggunakan jasa layanan virtual office. Yang mungkin sekali lagi saya pertanyakan Ibu, soal mungkin harapan dari Ibu soal bagi pelaku bisnis atau Sobat Trik yang mau memulai usaha atau mau menggunakan jasa layanan virtual office, itu harapannya seperti apa? Oke. Untuk teman-teman yang mau memulai usaha ya Mas Robin ya, keberadaan virtual office itu solusi yang paling tepat karena bisa menjembatani kebutuhan akan alamat kantor maupun perizinannya dengan meminimalisir biaya operasional di awal memulai usaha gitu. Jadi mungkin modal yang ada bisa dialokasikan untuk ke hal lain yang bisa membesarkan usaha tersebut gitu. Jadi virtual office ini bisa membantu para pelaku usaha merintis usahanya gitu kan. Itu Mas Robin kira-kira. Bisa memanage juga ya untuk alokasinya gitu. Iya, betul. Mungkin dari ulasan dari Bu Ayu tadi bisa menjawab soal kebutuhan yang bisa dimulai dari para pelaku bisnis, banyak pelaku bisnis untuk bisa menggunakan jasa layanan virtual office. Untuk di Trik ini juga melayani jasa tersebut dengan menghubungi nomor di bawah ini ya. Nanti dari Sobat Trik bisa bertanya terlebih dahulu. Mungkin sekian podcast hari ini. Ulasan lainnya mungkin bisa kita sambung di podcast pembahasan yang lainnya. Terima kasih atas waktunya dari Bu Ayu yang sudah meluangkan waktu, sudah hadir di room ini. Dari Sobat Trik, nantikan untuk podcast-podcast yang lainnya, bahasan-bahasan yang lainnya. Salam. Salam.